Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Majua-jua, Shalom bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita pagi ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan oleh karena cinta dan kasih-Nya tetap memelihara, menjaga, melindungi, dan telah mengantarkan kita sampai pada pagi ini. Kita ada dalam kondisi sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih Tuhan selalu baru bagi kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru, kehidupan yang baru, dan kami sangat menikmati hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami. Tuhan yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak sekedar mengerti memahaminya, melainkan juga mampukan kami untuk melakukannya di tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu juga boleh menyampaikannya dengan baik. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Yosua 19 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Yain, Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan segala desa-desanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita belajar tentang pembagian tanah pusaka kepada suku-suku Israel setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Berbicara tentang pembagian tanah, tentu dalam konteks sekarang, orang tua kita di saat membagikan warisannya kepada anak-anaknya, meski setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, namun orang tua kita pasti membagi warisan itu dengan adil dan penuh kasih, memastikan setiap anak akan mendapat bagian yang sesuai dengan mereka. Ayat ini termasuk dalam pembagian tanah pusaka kepada suku-suku Israel setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua 19 mencatat wilayah yang diberikan kepada suku Simeon. Tanah mereka berada di daerah milik suku Yehuda, karena milik Yehuda terlalu besar untuk mereka sendiri. Yosua 19 ayat 7 mencantumkan nama-nama kota yang diberikan kepada suku Simeon, yaitu Yain, Rimon, Eter, dan Asan, beserta desa-desanya. Dalam pengaturan milik pusaka pada perikop ini, kita melihat Tuhan mengundang umat-Nya untuk saling berbagi dalam tanggung jawab pembagian. Pembagian sebelumnya bagi Bani Yehuda ternyata terlalu banyak untuk mereka, lebih dari yang dibutuhkan. Tuhan kemudian mempersilahkan pengaturan kembali bagi Bani Simeon untuk mendapat bagiannya di tengah-tengah yang telah diberikan bagi Bani Yehuda. Pembagian tanah ini menunjukkan bahwa setiap suku mendapatkan bagian dalam janji Allah kepada Abraham. Tidak ada yang dilupakan. Setiap suku memiliki tempat di dalam rencana Allah. Mereka hidup bersama-sama di tanah perjanjian. Allah mengatur pembagian ini dengan bijaksana sehingga tidak ada suku yang kekurangan atau kelebihan. Ini mencerminkan keadilan dan penyediaan Allah bagi umat-Nya. Wilayah suku Simeon berada di dalam batas wilayah suku Yehuda. Hal ini mengajarkan bahwa umat Allah dapat hidup berdampingan, berbagi berkat, dan bekerja sama dalam harmoni. Mereka hidup bersatu
dalam keberagaman. Dari cerita ini kita menemukan ada pelajaran hidup yang Tuhan ajarkan untuk umatnya. Yang pertama, Tuhan tahu pembagian milik pusaka adalah hal penting bagi umatnya. Maka ia juga mengundang umatnya untuk berbagian dalam tanggung jawab besar ini. Tuhan memberi hikmat jika ada kesalahan pembagian, ia memakai kesalahan tersebut untuk mengajarkan hal-hal penting lainnya. Kedua, Tuhan tidak mengurangi bagian milik pusaka Bani Yehuda, tapi dia membiarkan bagi Simeon mendapat bagian di tengah milik pusaka Bani Yehuda yang berlimpah. Tuhan sedang mengajarkan Israel, khususnya Bani Yehuda, yang memiliki bagian lebih untuk berbagi milik pusaka dengan suku lain, yang lebih bisa menjadi penyokong dan berkat hidup untuk suku lain. Ketiga, dalam catatan ini, Bani Yehuda tidak dituliskan menolak atau mengeluh akan keputusan ini. Berarti kemungkinan besar Bani Yehuda juga menyambut baik apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dengan pembagian itu. Bani Yehuda tidak merasa haknya diambil ataupun merasa milik pusaka mereka tidak boleh dinikmati oleh suku lain. Apa yang bisa kita pelajari hari ini adalah tentang berkat dari Tuhan pasti mencukupkan kita terlebih dahulu dan mengundang setiap kita untuk membiarkan orang lain merasakan kebaikan Tuhan dari apa yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dalam fase hidup kita masing-masing, Tuhan bisa mengizinkan masa kelimpahan atau kekurangan. Ketika Tuhan memberikan kita dengan berkat yang cukup atau melimpah, Tuhan sedang memberikan bagian untuk kita nikmati. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengingat bahwa ada orang lain yang mungkin dititipkan berkatnya melalui kita. Tema kita pagi ini ialah kesetiaan Allah dalam membagi berkatnya kepada umatnya. Tema ini mencerminkan bagaimana Allah dengan setia memenuhi janjinya kepada bangsa Israel, memastikan setiap suku menerima bagian mereka dalam tanah perjanjian. Hal ini juga menekankan keadilan dan kasih Allah yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umatnya sesuai rencananya. Berdasarkan bacaan dan tema kita, maka ada beberapa pesan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kita harus mensyukuri bagian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu berupa tempat, keluarga, maupun tanggung jawab. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk berlaku adil dan berbagi berkat dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan bersama, kita perlu belajar hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan latar belakang, budaya, atau tugas masing-masing. Jika kita berbagi pusaka atau warisan orang tua kita, hindarilah perselisihan, tetapi terimalah dengan sukacita apa yang menjadi milik dan bagian kita. Demikian sapaan tuduh kita pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama, di mana Tuhan memimpin kami, mengajar kami, supaya kami mensyukuri atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada kami, dan juga kami bersedia untuk berbagi berkat yang Tuhan titipkan untuk kami layani. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan Majelis Runggun GBKP Jampin, Engkau berkati BPMR, Engkau berkati pengurus kategorial, Engkau berkati pengurus PJJ, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di Runggun Jampin. Secara khusus Bapa, Engkau mengetahui bagaimana rencana Runggun ini untuk perluasan lahan gereja, berhubung tempat di mana mereka beribadah sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengumpulkan jemaat-Mu bersama-sama dalam ibadah minggu. Dan mereka rindu Bapa supaya mereka boleh mendapatkan perluasan lahan dalam waktu dekat.
Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang empunya gereja ini. Engkau juga yang menyediakan yang terbaik bagi gereja ini pada waktunya. Tuhanlah yang berkati semua program kerja pelayanan bagi Runggun Jampin ke depannya. Kasih Tuhan menyertai mereka semuanya sehingga tetap ada kerjasama antara majelis dan jemaat untuk mencapai semua yang mereka programkan. Ya Bapa, kami akan mengerjakan segala tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini hari penuh sukacita bagi kami. Kami dapat melaksanakannya dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima segala berkat-Mu yang Tuhan hendak nyatakan bagi kami di hari-hari mendatang. Inilah doa kami Bapa yang tidak sempurna ini, kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjuah-juah manbanta kinana. Selamat pagi, selamat beraktivitas.